Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy. Kali ini kita masuk lagi ke Health Info. Tapi kita masuk ke bulan Ramadan nih, bedanya edisinya spesial bulan Ramadan. Dan buat kita nih yang menjalankan ibadah puasa, semoga kita dimudahkan dalam segala hal. Jangan lupa untuk sabar dan juga menahan hawa nafsu, dan juga baik itu mental, emosi, juga menahan lapar gitu ya, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan masih banyak lagi. Oke, tanpa memperpanjang apapun itu, saya akan lanjutkan sesuai dengan judul. Kali ini saya akan sharing ringan dan santai, tips and trik supaya kita bisa sehat, kuat, bugar di bulan puasa selama berpuasa di tengah-tengah pandemi corona. Tapi bonusnya juga bikin langsing. Oke, jangan lupa sebelum kita mulai untuk di subscribe dulu channel ini. Bantu saya untuk terus berkembang updatean tips-tips, trik-trik tentang info kesehatan atau health info, kemudian tentang beauty tips, kemudian tentang OSICIS, Oki Cindy Ricis, kehidupan kita bertiga, baby diary, dan cover tentang apapun yang kamu pingin dan kamu request. Oke? Jadi teman-teman, kita kan sekarang lagi mau bahas tentang puasa. Kita tahu puasa itu menahan hawa nafsu, makan, minum, kemudian menahan emosi, apapun itu intinya adalah supaya kita sehat untuk kebaikan kita dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan yang bernilai positif, baik itu kita mengaji, sholat, kemudian kita sabar, dan masih banyak lagi bernilai ibadah. Nah, ternyata dari segi kesehatan, dari segi ilmu medis juga, ini banyak banget kaitannya tentang kesehatan kita loh teman-teman. Dan gimana sih caranya di tengah-tengah pandemi corona ini kita tetap bisa sehat bugar tanpa rasa panik. Nah, setiap adanya bincang-bincang saya selalu sampaikan yang pertama memang panik itu harus dihindari. Kenapa? Karena kepanikan itu salah satu bentuk dari tingkatnya hormon stres kita. Hormon stres ini juga sering saya sampaikan juga. Jadi hormon stres itu ada hormon kortisol, salah satunya ada hormon adrenalin. Nah, di mana hormon adrenalin misalnya ya, itu bisa meningkatkan tekanan darah kamu. Jadi tekanan darah akan tinggi, yang artinya jantung akan berdegup lebih cepat lagi. Intinya nih, kamu akan berdebar-debar lebih cepat kalau kamu panik nih. Nanti energinya akan cepat habis. Dan juga ada hormon kortisol. Ini adalah hormon yang bikin gluconeogenesis namanya, atau glukosa atau gula darah kita akan naik dengan cepat, yang bisa dipecah dari protein, dari lemak. Intinya adalah mengganggu dari kesehatan kita. Nah, healthy people sekalian, jadi tubuh kita ini bisa menyerap nutrisi dalam tubuh kita ya untuk dijadikan energi dalam waktu 8 jam. Jadi kita dikasih waktu nih, apalagi pas sahur, untuk memberikan asupan sebaik-baiknya, memberikan asupan gizi seimbang, protein, serat, karbohidrat, semuanya harus seimbang, juga mineral yang cukup ya untuk cadangan di tubuh kita. Nah, apa sih tips and triknya? Sebelum kita masuk ke situ, saya akan sharing dulu manfaat dari puasa apa. Manfaatnya banyak banget teman-teman. Bisa menurunkan kadar trigliserida dalam tubuh. Tapi kalau misalnya nih kita lagi berpuasa, yang pertama yang dipakai kan adalah gula. Jadi gula itu dalam bentuk gula polisakarida disimpan nih di hati, di otot, kita sebutnya sebagai glikogen. Nanti kalau udah nggak dipakai lagi, nanti yang dipakai adalah si lemak tadi, trigliserida. Lalu nggak dipakai, sudah dipakai lagi, kita pakai lagi. Yang terakhir adalah protein. Nah, protein ini kalau sampai dipecah akan terjadi fase kelaparan namanya. Tapi itu biasanya jarang terjadi. Terjadinya pada saat kita berhari-hari berpuasa tidak berbuka. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari puasa? Banyak banget teman-teman, kamu nggak akan merasa rugi di balik keberkahan di bulan Ramadan. Banyak sekali manfaatnya. Dan ada juga penelitian teman-teman, lebih dari 58% orang yang berpuasa itu resikonya rendah sekali untuk terkena penyakit serangan jantung. Dan juga imunitas akan naik, dan masih banyak lagi yang bisa terhindar dari penyakit-penyakit lainnya, termasuk depresi. Ternyata teman-teman, saat kita berpuasa, tubuh kita bisa memproduksi hormon serotonin dengan sendirinya. Jadi kita akan merasakan mood yang lebih enak, moodnya tidak swing mood gitu ya, tidak ada mood swing naik turun gitu, karena ternyata hormon stres juga bahan bakunya adalah lemak. Kan kalau berpuasa tadi ya yang saya bilang, lemak itu kan luntur-lunturan terus kan karena dipakai cadangannya. Nanti yang ada kalau lemaknya luntur-lunturan, produksi untuk hormon stres kita, untuk mood swingnya itu lama-lama akan berkurang, akan stabil. Jadi dari segi kejiwaan juga akan lebih tenang.
Nah, manfaat selanjutnya yaitu bisa menghambat laju pertumbuhan sel kanker. Karena pas kita berpuasa kan asupannya memang dibatasi sekali. Jadi sel-sel yang harusnya pembelahan terus-menerus dan juga harus tumbuh berkembang, mereka membutuhkan asupan juga. Nah, ini sangat dibatasi. Dan tentunya ini dibutuhkan penelitian-penelitian yang lebih lanjut yang akan terus diupdate. Oke, selanjutnya teman-teman, manfaat puasa yang nggak kalah pentingnya yaitu ini kan hubungannya sama penurunan berat badan. Ternyata yang terjadi adalah tadi kan yang dipakai pertama gula nih, apalagi cadangan gula yang ada di sel hati, sel otot yang kita sebut sebagai glikogen, gula polisakarida. Jadi misalnya gula nih udah dipakai, kemudian cadangan lemak lainnya trigliserida. Bayangkan aja kalau kita berpuasa kemudian nanti dilunturkan lemaknya, yang artinya ya penurunan berat badan akan terjadi secara signifikan dan kamu akan langsing, teman-teman. Nah, tapi kamu jangan langsung balas dendam pas buka puasa, makan goreng-gorengan, nasi goreng, mie goreng, semuanya yang karbohidrat, apalagi yang lemaknya jenuh juga, teman-teman. Oke, jangan lupa kamu harus seimbangkan. Jangan sampai balas dendam di buka puasa. Intinya adalah tetap seimbang, oke? Tipsnya apa sih supaya kita bisa bugar, bisa sehat, apalagi di tengah pandemi corona? Yang penting ya, paniknya dihindari dulu. Kita tenang aja dulu, kita jalani aja, kita husnuzon, kita jalani, kita iring-iringan beribadah, perbanyak ngaji, dan juga sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat sunnah lainnya. Dan ditambah lagi, pas lagi sahur, nah tentunya teman-teman ya, yang pertama, sahur itu wajib ada di kehidupan kamu. Kamu semuanya harus sahur. Kenapa? Bayangkan aja teman-teman, kan tubuh kita ini butuh menyerap nutrisi ya, sampai dijadikan energi itu sampai si 8 jam ini nih, waktu 8 jam ini. Nah, bayangkan kalau sebelum 8 jam ini ya, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak masukkan apa-apa ke dalam tubuh kita, asupan gizi yang, apalagi asupan gizi yang baik gitu. Kita akan lemas, lunglai, kita akan cepet capek, apapun itu, dan juga bahkan gampang sakit. Sahur itu penting untuk kita semua, untuk masukkan bahan bakar. Intinya adalah bahan bakar, bahan yang untuk dibakar tuh apa, ada nggak sih gitu. Jadi tubuh tuh butuh untuk sahur. Jangan sampai kalau kamu pingin diet, aku mau diet sekalian, aku nggak mau sahur, nanti aja pas buka. Jangan, karena itu akan mengacaukan metabolisme tubuh kamu. Yang tadinya puasa itu harusnya sehat, malah jadi kacau tubuh kamu, sistem metabolismenya, oke? Nah, kalau misalnya kamu sahur, jangan lupa ditambahkan nih adanya serat, protein, karbohidrat yang cukup ya. Kemudian lemaknya, usahakan lemak yang tak jenuh. Nah, teman-teman, selanjutnya nih, pas kita sahur, apa sih emang yang harus kita tambahkan? Apa benar kita harus makan ini, itu? Jadi yang pertama, kamu wajib nih, kalau ada, ini bagus banget, kamu adakan kurma di rumah kamu. Jadi misalnya kamu lagi sahur, oke lah, kalau kamu mau makan nasi, lauk pauk, itu nggak apa-apa, seimbang gitu ya, asal jangan berlebihan. Nah, ditambah lagi nanti penutupnya, ditambah kurma, teman-teman. Jadi kurma itu bagus banget untuk menambah energi kamu seharian selama berpuasa. Terus juga untuk kamu yang anemia, ini bagus banget, ini bisa mencegah lemah, lesu gitu ya, lunglai. Terus juga tubuh kamu menjadi lebih fit karena banyak banget mineral dan vitamin-vitamin lainnya. Nah, healthy people, misalnya kamu merasakan, aku khawatir nih nanti kalau aku makan kurma kan rasanya manis, nanti jadinya gula darahku jadi tinggi dong gitu. Jadi kamu jangan khawatir, karena kadar gula darah kita akan tetap stabil. Justru ini gunanya adalah menstabilkan gula darah kita. Jadi menurut penelitian dari Nutrition Journal, indeks glikemiknya ini sangat-sangat rendah. Jadi sangat aman banget untuk kita semua. Dan juga bonusnya, tambahan energi untuk kita. Ini semakin pol di keseharian berpuasa kita. Dan healthy people, kalau kamu nambah lagi nih, ada madu murni dalam rumah kamu, terutama kamu misalnya minum nih 2 sendok makan madu pas kamu lagi sahur, itu bagus banget buat tubuh kamu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kita menggunakan 2 obat, yaitu Al-Quran dan madu murni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini bagus banget teman-teman. Ternyata madu murni juga kadar indeks glikemiknya juga rendah. Jadi sangat baik juga untuk kesehatan kita. Kadar antioksidannya sangat tinggi. Contoh dari antioksidan yaitu ada fenol, flavonoid, dan juga ini bisa mencegah resiko terjadinya serangan jantung, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, tentu juga kurma teman-teman juga manfaatnya banyak, dan juga kandungannya ada vitamin B, vitamin A, vitamin K, mineral penting lainnya yang gak kalah pentingnya nih untuk tubuh kita juga. Nah, contohnya mineralnya ada tembaga, mangan, kalsium, magnesium, fosfor, besi, dan juga seng. Ini bagus banget. Jadi untuk kamu nih, apalagi yang gampang lemes, gak puasa aja bisa lemes, apalagi pas puasa. Nah, ini solusinya. Kamu bisa tambahkan kurma, boleh misalnya minimal 3 gitu ya, secukupnya aja. 3 kurma ditambah dengan 2 sendok makan madu. Tentu air mineral juga harus diminum dengan cukup supaya cadangan mineral kamu dalam tubuh juga tetap tercukupi agar tidak dehidrasi selama seharian penuh.
Dan healthy people, dalam 1 sendok makan madu seberat 21 gram itu mengandung 64 kalori dan juga 17 gram gula seperti fruktosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Ini gula-gula alami yang sangat baik banget untuk tubuh kita dan indeks glikemiknya rendah juga teman-teman. Nah, sedangkan kurma sendiri juga mengandung fruktosa yang alami. Jadi sangat-sangat bagus banget bila dikombin nih kurma sama madu. Ini hal yang simple tapi ternyata memberikan manfaat banget untuk tubuh kamu. Dan juga tubuh kamu kan lagi detox nih selama berpuasa. Artinya kita kan selama kita nggak puasa, misalnya kita bisa aja makan makanan yang penuh dengan kimiawi atau cepat saji, yang artinya itu adalah calon-calon racun atau radikal bebas tersebut numpuk dalam tubuh kita. Bisa saja itu potensinya ke arah sel kanker. Nah, ini bisa dihambat pertumbuhannya dengan cara detox tadi. Dengan cara kita masukkan asupan bergizi saat kita sahur dan berbuka. Nah, kita kan tadi berbicara tentang sahur. Kalau berbuka gimana sih? Intinya adalah jangan sampai berlebihan. Seperti TGA tadi ya, trigliserida tadi yang kita bicarakan, yang hubungannya sama penumpukan lemak di badan kita juga. Kita kan sudah melunturkan lemak-lemak nih di tubuh kita. Nah, ini bisa dijaga seimbang dengan tidak membalas dendam. Jadi seperti yang tadi saya bilang, pas kita buka puasa tetap seperti awal. Misalnya kita makan kurma dulu 3 boleh, kemudian minum air mineral yang cukup. Sebenarnya teman-teman, gula putih atau gula pasir ya, sama madu itu jauh lebih bagus madu. Jadi sangat-sangat baik kalau kamu ubah kebiasaan kita dengan konsumsi yang gula putih tadi dengan diganti dengan madu. Ini kadar indeks glikemiknya rendah dan juga tidak memicu atau potensi penyakit-penyakit lainnya. Jadi itu sangat bagus banget. Nah, selanjutnya healthy people, prinsipnya adalah jangan sampai kita konsumsi yang tidak baik di tubuh kita. Nah, ini juga bisa mencegah tingginya kadar trigliserida dalam tubuh. Kenapa? Kalau kita tinggi sampai bisa 500 lebih gitu ya. Nah, ini bisa menjadikan potensi penyakit-penyakit yang lain. Nah, apa aja sih makan-makanan yang mengandung lemak tak jenuh seperti kacang-kacangan, ada buah apel, buah pir, ada gandum utuh, alpukat, ikan salmon. Nah, selain itu usahakan ganti penggunaan minyak sayur dengan minyak zaitun. Nah, healthy people yang kedua yaitu batasi konsumsi gula ya, gula putih, gula pasir, dan juga makanan-makanan yang berbahan dasar tepung, karena itu adalah jenis karbohidrat yang dapat meningkatkan kadar TGA kita atau trigliserida kita dalam darah yang bisa memicu penyakit-penyakit lainnya dan juga penumpukan lemak lebih cepat. Yang terjadi yang tadinya kita mau langsing, kita mau stabil berat badannya pas kita lagi berpuasa, pas kita buka puasa kita makan makanan yang lemak jenuh tadi ya, bisa memicu peningkatan dari penumpukan lemak-lemak di tubuh kita juga. Oke, jadi hindari tapi perbanyak lemak-lemak yang tak jenuh. Jadi yang harus dihindari apa sih lemak-lemak jenuhnya? Ya misalnya seperti daging, mentega, susu, dan masih banyak lagi. Kamu bisa search tentang lemak-lemak yang jenuh itu apa aja sih. Oke, dan juga hindari gula tadi ya, gula pasir atau gula putih. Bisa diganti dengan madu alami atau madu murni. Selanjutnya, hindari alkohol. Jadi alkohol ini memang mungkin kamu sudah sering dengar di mana-mana, hindari alkohol untuk kesehatan. Ternyata benar teman-teman. Apalagi buat kamu yang lagi mau diet. Ternyata ada penelitian juga teman-teman yang sudah pernah saya sampaikan juga ya di vlog atau video tentang cara meratakan perut yang buncit itu. Saya pernah sharingkan juga di situ ada hubungannya dengan hindari alkohol. Ternyata kalau kita minum alkohol itu bisa berhubungan dengan peningkatan hormon lapar kita. Kita akan jauh-jauh lebih lapar dari kita yang tidak mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, hindari merokok. Tentu merokok ini bisa meningkatkan kadar hormon stres kita, imun kita akan rendah, dan masih banyak lagi mengacaukan metabolisme kita. Dan juga selama kita berpuasa tentu ya jangan merokok juga. Dan juga setelah berpuasa juga jangan juga, karena itu memang sangat tidak baik. Karena selain dapat menyebabkan penyakit jantung, juga dapat meningkat kadar trigliserida kita dalam darah. Nah, yang terakhir ada lagi triknya supaya kita bugar, sehat, dan juga bonusnya langsing. Tetap berolahraga teman-teman. Mungkin teman-teman boleh nih saya bahas juga tentang olahraga. Apakah baiknya sebelum kita buka puasa atau olahraga setelah berbuka puasa? Nah, itu juga hal yang menarik dan penting banget harus kita angkat. Kalau kamu pingin juga boleh komen di bawah atau ada request yang lain silahkan aja. Paling tidak 30 menit kita harus berolahraga supaya metabolisme kita semakin baik dan juga semakin bugar, semakin sehat. Dan juga bonusnya bisa menurunkan kadar trigliserida kita dan juga meningkatkan HDL atau lemak baik. Oke, healthy people, mengenai olahraga baiknya kapan sih, sebelum berbuka atau setelah berbuka? Oke, setelah ini mungkin akan saya buatkan ya, jangan lupa di subscribe. Tapi request juga di bawah kalau kamu pingin saya bahas itu. Kalau setuju silahkan request di bawah atau request yang lain silahkan. Oke, selamat berpuasa teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin dari saya dan keluarga besar. Mungkin nanti setelah ini akan ada games juga sama Osicis. Jangan lupa dipantengin, di turn on notification di bawah, aktifkan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.